Salam jumpa lagi sobatku semua yang ada di seluruh negeri ini, dari kota hingga ke pelosok desa dan semua yang ada di belahan bumi ini. Semoga sobatku semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu. Untuk yang baru menemukan channel ini membahas tentang seputar mitos, budaya, topik yang sedang viral dan sisi lain dunia ini yang sekiranya patut dan menarik untuk disimak dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda, serta jangan lupa dukungan Anda dengan cara subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kami di sini lebih bersemangat dalam membagikan video-video yang menarik untuk sobatku semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 tanda kedatangan roh leluhur yang berada di sekitar kita. Jutaan orang percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi hanyalah peralihan manusia ke alam lain. Banyak orang berpikir bahwa para leluhur yang telah meninggal pindah dari dunia ini ke alam yang tidak kelihatan, yaitu dari dunia manusia ke alam roh atau ke alam kelanggengan. Banyak di antara kita yakin bahwa para leluhur ini, atau roh mereka, akan menjaga keselamatan dan kemakmuran keluarganya yang masih tinggal di bumi. Kepercayaan akan roh leluhur telah mengakar dengan kuat. Banyak yang menganggap bahwa roh leluhur adalah teman yang kuat. Dipercaya sanggup mendatangkan panen yang baik, menjaga kesejahteraan, dan bahkan memberikan perlindungan. Dalam kitab Primbon Jawa sendiri, disebutkan bahwa roh leluhur pulang ke rumah setiap malam Jumat untuk minta didoakan. Sebenarnya leluhur kita yang sudah meninggal, rohnya tidak bisa pulang ke dunia, mereka sudah berada di alam roh untuk menunggu proses selanjutnya. Yang bisa datang kepada kita, atau keluarga lain yang masih hidup, adalah salah satu korin dari leluhur yang sudah meninggal, atau sering kita sebut dengan sedulur papat. Sejatinya korin dari orang yang sudah meninggal, akan lahir kembali untuk mendampingi manusia lain. Namun ada beberapa dari korin ini yang masih memiliki misi tertentu, sehingga masih belum mau untuk terlahir kembali. Korin atau sedulur papat yang sering disebut sebagai roh leluhur tadi, memang masih bisa untuk datang dan berkunjung ke rumah di mana menjadi tempat tinggal semasa hidupnya. Bagaimana tanda-tanda jika roh leluhur tersebut sudah hadir di dekat kita, dan bagaimana caranya agar leluhur tersebut mau mendampingi kita untuk kebaikan? Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya berpesan bahwa ini adalah pengetahuan tentang Primbon Jawa, jadi pengetahuan ini jangan sampai dicampur dengan pengetahuan agama apapun, serta cerna informasi ini dengan akal sehat dan pemikiran yang luas. Berikut ini penjelasannya, mari kita simak bersama tayangan yang bermanfaat ini. 1. Munculnya hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan di sini khususnya adalah kupu-kupu dan burung liar. Kedua hewan tersebut dipercaya sebagai tumpangan dari roh leluhur kita yang datang dan masuk ke dalam rumah. Mungkin hari ini baru saja melihat kupu-kupu bersayap lebar dan berwarna coklat di dalam rumah. Itu bisa diartikan bahwa roh leluhur Anda datang ke rumah. 2. Perasaan merinding secara tiba-tiba. Ketika roh leluhur berada di dekat kita, maka otomatis energinya akan bergesekan dengan energi tubuh kita, yang memiliki perlindungan otomatis jika ada energi lain yang hadir, yang ketika aktif akan memberikan sensasi merinding pada sekujur tubuh. Tapi bukan berarti setiap kita merinding, berarti ada kehadiran roh leluhur kita. 3. Mendengar suara-suara aneh. Suara aneh di sini adalah suara khas dari aktivitas atau kebiasaan dari leluhur kita yang sudah meninggal. Misalnya suaranya ketika berdeham, batuk, bersiul, bahkan juga memanggil nama kita. Namun ketika kita cari dari mana asal-muasal suara-suara tersebut, tidak akan dapat kita temui dan diketahui, kecuali dengan mata batin atau indera keenam. 4. Adanya benda yang bergerak atau hilang, mungkin terdengar tidak masuk di akal, namun rupanya cara misterius untuk menunjukkan keberadaan mereka, semisal karena sibuk. Kita lupa akan leluhur kita,
lupa untuk mendoakan. Biasanya roh leluhur akan mengingatkan melalui benda-benda di rumah. Hal tersebut bisa diperlihatkan secara langsung di depan mata atau terjadi secara diam-diam di belakang kita. Sebagai contoh foto leluhur yang bergoyang dengan sendirinya, HP atau remote TV yang tiba-tiba hilang. 5. Melalui angka-angka tertentu, pasti sebagian besar dari kalian pernah atau bahkan sering mengalami melihat angka tertentu, dan kejadiannya berulang-ulang. Semisal ketika kesekian kalinya kalian melihat jam atau layar HP, yang muncul adalah angka-angka yang sama. Seringkali akan berpikir hal itu adalah kebetulan saja, namun bagi orang yang peka, bisa jadi itu merupakan tanda dari roh leluhur yang hadir di dekat kita. Mereka mencoba memberitahukan kehadirannya. Angka tersebut bisa berkaitan dengan hari ulang tahun mereka, hari kematian mereka, ataupun tanggal dan waktu lainnya yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka di masa lalu. 6. Munculnya bau wangi-wangian tertentu. Wangi yang umumnya tercium adalah wangi bunga. Hal ini tentunya berbeda dengan bau makhluk halus yang negatif, yang sering berbau amis, anyir, busuk, gosong, dan lain-lain. Wangi dari parfum, minyak rambut, rokok, ataupun wangi-wangian yang identik dengan leluhur semasa hidup. Itu juga kerap kali menjadi pertanda bahwa mereka sudah ada hadir di dekat kalian. 7. Adanya insting atau firasat yang tajam. Jangan pernah abaikan insting dan firasat Anda, karena itu adalah cara kita terhubung dengan alam semesta. Seringkali alam semesta sudah memberitahu mengenai apa yang akan terjadi kepada kita, namun seringkali itu juga kita tidak peka, bahkan melupakan begitu saja. Begitu halnya ketika tiba-tiba Anda memperoleh suatu firasat atau insting yang kuat. Bisa jadi itu adalah tanda dari roh leluhur kepada alam bawah sadar kalian, agar kalian terhindar dari suatu bahaya yang sedang mengintai. 8. Melalui mimpi. Mimpi adalah jalan utama untuk masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar manusia. Saat kita tertidur, roh kita bebas berjalan dan berkeliaran, bahkan bisa saling terhubung dengan roh yang lain. Saat kita berada dalam fase ini, roh leluhur akan mudah dalam menjalin komunikasi dengan roh kita. Sehingga yang akan kita ingat setelah bangun adalah mimpi bertemu dengan leluhur yang sudah tiada. Apabila dilihat dengan mata batin, kejadian ini akan nampak seperti pada film, ketika ada arwah berdiri di tepi ranjang, dan mengajak berkomunikasi kepada kita yang sedang tidur terlelap. Demikianlah tadi pembahasan terkait 8 tanda-tanda kalau roh leluhur datang dan hadir di dekat kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan menonton video ini. Sampai jumpa dengan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.